Halo friends. Oke, perkenalkan nama saya Tirsa Almira dengan NIM 2010005. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas perkembangan AUD 1 saya bersama Bu Tesya Cahyani Kusuma MPD. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman semuanya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertamanya, yaitu ciri-ciri awal masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak atau masa anak-anak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan, saat dimana individu relatif tidak berdaya dan tergantung kepada orang lain. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, sebutan yang digunakan oleh orang tua. Ada beberapa sebutan-sebutan yang menggambarkan masa kanak-kanak untuk itu berkisar tentang perilaku dan aktivitas yang dilakukan anak-anak. Sebagian besar orang tua menganggap awal pada masa anak-anak ini adalah sebagai usia yang mengandung masalah atau sulit. Adapun poin yang keduanya yaitu sebutan yang digunakan oleh pendidik. Usia prasekolah dan menuntut kebebasan pol umumnya kurang berhasil. Usia prasekolah adalah usia yang belum memasuki usia sekolah. Adapun yang ketiga adalah sebutan yang digunakan ahli psikologi, yaitu menggunakan sebutan yang berbeda-beda untuk menguraikan ciri-ciri yang menonjol dari perkembangan anak selama tahun awal masa kanak-kanak. Adapun menurut urutan waktunya, masa anak-anak ini adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, akan tetapi secara sosiologisnya ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarga. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Masa kanak-kanak ini sering juga disebut dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa ini indera anak-anak berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mengadakan eksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menantang. Dan selanjutnya pada masa ini kanak-kanak atau anak-anak ini memiliki sikap egosentris karena merasa dirinya berada di pusat lingkungan yang ditunjukkan anak dengan sikap senang menentang atau menolak sesuatu yang datang dari orang sekitarnya. Perkembangan yang seperti itu disebabkan oleh kesadaran anak bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kehendak sendiri, yang mana kehendak tersebut berbeda dengan kehendak orang lain. Dan juga pada masa anak-anak awal ini, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun khayalan. Dari kebiasaannya itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa anak-anak awal dimulai sebagai masa penutup bayi. Adapun masa-masa anak-anak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah yang pertama yaitu usia yang mengandung masalah atau usia sulit, yang keduanya yaitu usia bermain, dan yang ketiga yaitu usia prasekolah, yang keempat usia belajar kelompok, yang kelima adalah usia menjelajah dan banyak bertanya, dan yang terakhir itu adalah usia meniru dan kreatif. Dan yang poin yang kedua yaitu perkembangan fisik pada masa anak-anak. Perkembangan pada masa awal kanak-kanak berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan masa bayi. Yang pertama yaitu ada tinggi. Setiap tahunnya rata-rata 3 inci pada usia 6 tahun, tinggi anak akan rata-rata 46,6 inci. Yang kedua yaitu ada berat. Setiap beratnya rata-rata 3 sampai 5
ons pada usia 6 tahun, berat badan kurang lebih 7 kali berat baru lahir. Dan yang ketiga yaitu perbandingan tubuh sangat berubah dan penampilan bayi tidak nampak lagi wajah tetap kecil tetapi dengan nampak lebih jelas dan lain-lain. Selanjutnya adalah posisi tubuh. Untuk pertama kali nampak dan jelas dalam masa kanak-kanak. Yang kelima yaitu ada tulang dan otot. Tingkat peringasan otak berfluktuasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, lebih kuat atau berat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Yang keenam ada lemak. Anak-anak yang bertumbuh endormotik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan otaknya. Yang ketujuh yaitu ada gigi. Selama 4 sampai 6 bulan pertama dari masa kanak-kanak, 4 gigi yang terakhir geraham belakang muncul. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan baik berat maupun tinggi badan serta kekuatannya. Memungkinkan anak untuk lebih aktif berkembang keterampilan fisiknya dan juga perkembangannya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem syaraf pusat memberikan kesiapan pada anak lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap tubuhnya. Proporsi tubuh anak berubah secara dramatis seperti pada usia 3 tahun. Rata-rata tingginya sekitar 80 sampai 90 cm dan beratnya sekitar 10 sampai 13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun tingginya mencapai 100 sampai 110 cm. Tulang kakinya tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan tengkoraknya tidak secepat usia sebelumnya. Tulang dan gigi anak semakin besar serta lengkapnya gigi anak sehingga si anak sudah mulai menyukai makanan-makanan padat seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Poin yang terakhirnya yaitu keterampilan pada masa awal kanak-kanak. Yang pertama yaitu ada keterampilan tangan, di mana keterampilan dalam makan dan berpakaian sendiri yang dimulai pada masa kanak-kanak. Kemajuan terbesar dalam keterampilan berpakaian pada umumnya antara usia 1,5 tahun dan usia 3,5 tahun. Menyisir rambut dan mandi merupakan keterampilan yang sudah dilakukan pada periode keterampilan tangan ini. Yang kedua yaitu keterampilan kaki. Sekali anak dapat berjalan, ia mengalihkan perhatian untuk mempelajari gerakan-gerakan yang menggunakan kaki pada usia 5 sampai 6 tahun. Ia belajar melompat dan berlari cepat, juga dapat memanjat antara usia 3 sampai 4 tahun. Naik sepeda roda 3 dan berenang dapat dipelajarinya. Dan tugas perkembangan masa kanak-kanak awal menurut Hafik Horlock 1990 adalah yang pertama yaitu belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar, dan yang kedua yaitu membedakan yang benar dan yang salah dalam hubungan dengan orang-orang di luar, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan teman bermain. Dan yang ketiganya yaitu belajar mengembangkan hati nurani, dan yang terakhirnya adalah belajar memberi dan menerima kasih sayang. Jadi,
kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah kanak-kanak ialah masa pembentukan karakter. Pada tahap ini juga anak-anak mudah sekali diajarkan sesuatu hal yang bahkan sering dianggap sulit. Anak-anak senang sekali mencoba sekalipun ia tidak bisa, karena pada dasarnya anak-anak merasa tertantang. Dalam bermain pun anak-anak pun dipancing oleh kemampuan motoriknya sehingga memunculkan kreativitas yang luar biasa. Dan anak-anak perlu bimbingan dari orang tua maupun lingkungan dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan kemampuan motorik mereka. Kemampuan yang terdapat pada anak-anak berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga peran keluarga dan lingkungan sangatlah penting untuk mengendalikan dan mengarahkan kemampuan mereka. Oke, cukup sekian video singkat dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya dan yang membuang yang buruknya. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.